Let's listen to RBB. RDK Bincang Bintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, sampai malam. Karena ini kan di podcast ya kita hari ini. Selamat semuanya teman-teman. Hari ini RBB balik lagi nih bareng Vina tentu aja. Dan Vina tuh nggak sendiri hari ini karena ditemenin sama Nabila Sodik. Halo Nabila Sodik. Halo Kak Vina. Nah, hari ini spesial banget karena selain tadi udah ditemenin penyiar baru, terus juga ada bintang tamu juga nih. Halo, ada Kak Arista Wardani. Selamat datang, Kak. Halo. Nah, kita bakalan selama 30 menit bakalan ngobrol sama Kak Arista juga bareng Nabila Sodik juga. Tapi kan kalau orang biasanya tuh tak kenal maka tak sayang gitu kan. Jadi Kak Arista boleh dong, Kak, diperkenalkan dulu. Tapi sebelumnya, aku mau bacain CV Kak Arista dulu ya. Ya, boleh. Jadi, nama panjangnya ini Kak Arista Wardani. Dia adalah seorang mahasiswa Fakultas Dakwah, jurusan KPI ya, Kak, Komunikasi Penyiaran Islam. Terus juga banyak banget nih pengalamannya sebagai Ketua Umum Sumatera Konsulat, terus juga sebagai pelaksana Language Jambore, terus juga sering mengisi acara-acara gitu menjadi MC kayak Index Institute, terus juga PBAK Vidicom, MOUFK, terus juga webinar nasional, sosialisasi pilkada, dan masih banyak banget. Dan yang nggak kalah pentingnya, Kak Arista ini ternyata udah berpengalaman loh menjadi voice over, bener nggak? Nah, oke, nggak usah panjang. Kak Arista boleh dong diperkenalkan ke teman-teman Bala Muda. Perkenalkan, ya, nama aku Arista Wardani. Biasanya kalau misalnya orang yang udah akrab sama aku, biasanya dipanggil Awe. Dari singkatan namaku Arista Wardani. Ya. RW, Kak? Awe. Kan Arista Wardani. Oh, Awe. Biasanya orang-orang yang biasa disapa Awe. Terus, iya betul aku mahasiswa KPI semester 3. Aku asal dari Bogor. Dan sekarang aku lagi Kak Awe kirain dari Sumatera. Iya, aku dari Sumatera. Apa ya? Aku lahir dan besar di Sumatera, tapi sekarang aku tinggal di Bogor. Gitu. Oh, iya. Sekarang lagi sibuk apa aja, Kak? Lagi sibuk, ya aku freelance aja sih di voice over. Oh, di voice over. Berarti udah dari kapan, Kak, ngisi voice over itu? Dari sebenarnya nih kalau mau ngomong dari kapannya, ini sih ya, awal pandemi, sekitar ya bulan April lah. Mulai April, pokoknya mulai di online kan gitu. Kuliah mulai di online kan, dan ya di situ aku menemukan dunia voice over. Kemarin katanya baru dapat pemenang terbaik pertama ya, Kak, dari voice over pada Voice Nation 2021. Iya, betul. Ceritain dong, Kak, gimana tuh pengalamannya? Pengalaman apanya nih, pengalaman lombanya? Kalau aku boleh jujur ya, kemarin aku juga nggak nyangka bisa apa ya, mendapatkan juara 1 itu. Soalnya jujur aku persiapan aku juga nggak banyak, dan aku baru tahu itu lomba H-7 kalau nggak salah, dan aku baru upload kontennya itu H-3 sebelum pengumuman lomba. Dan aku emang nggak berharap banyak, aku nggak berharap banyak, dan aku cuman pengen ya ngisi kekosongan aja gitu. Ya kalau menang alhamdulillah, kalau nggak menang juga nggak apa-apa, ngisi konten fit kan. Kan tadi Kak Awe baru bilang mulai ke dunia voice over itu kan pas masa pandemi tuh. Kok bisa memilih inisiatif milih ini aja deh, kayaknya gue lebih ke voice over aja nih. Kenapa, Kak? Kok bisa milih ke situ? Apa ya? Kalau bisa dikatakan aku suka, karena aku suka dan bisa menjadi
Hobi aku juga sebenarnya. Aku dulu awal-awal sebelum kenal sama dunia voice over, aku kenal sama dunia dubbing. Tahu kan dubbing ya? Ya. Dan aku menirukan ya beberapa suara gitu dari animasi atau dari kartun-kartun gitu kan. Habis itu aku dari situ kayak ngulik nih dunia dubbing. Ternyata di dunia dubbing, di dunia suli suara itu ternyata nggak cuma dubbing, ternyata ada juga yang namanya voice over. Dan aku baru tahu ternyata emang dubbing dan voice over tuh berbeda. Dan dari situ aku ya kepo aja dan aku pengen tahu aja dunia. Sebenarnya kalau dubbing itu aku cuman pengen bikin konten aja kayak aku ngambil dari cuplikan film atau dari anime gitu, terus aku buat kata sendiri gitu, buat kalimat sendiri, dan aku ya menirukan suaranya gitu, walaupun emang suaranya tuh gak sama, tapi aku mencoba untuk masuk dalam karakter tersebut gitu. Dan ya udah dari situ aku kenal sama dunia voice over juga, karena ya hampir sama lah, satu bidang kan suli suara. Bisa potong dulu ya? Ini dari kan oh ya. Gak apa-apa kan. Terus tadi mau nanya ya. Oke. Ya. Tadi kan ngomong masalah anime nih Kak. Karakter yang paling suka di dubbing tuh apa Kak? Apa ya? Gak ini sih, aku nggak terlalu ini. Naruto kayak ngacak gitu loh, kayak ngacak apa aja gitu. Nggak, maksudnya nggak ke satu anime gitu, enggak. Kayak ngacak aja yang aku dapat, atau enggak aku dapat dari temen atau apa gitu. Doraemon pernah ke Doraemon? Enggak. Oh, sayang banget nggak pernah. Kirain Doraemon. Tapi ya Kak, kan Kakak juga udah banyak banget, udah lumayan banyak itu ngisi suara, terus juga ikut lomba juga kan. Kira-kira yang paling penting atau pelajaran sih yang bisa Kakak dapat itu dari pengalaman tersebut? Apa ya? Kalau ngomongin itu, yang paling penting ya pelajaran yang aku dapat adalah jangan pernah puas. Kalau sebenarnya gini, tergantung sih, kembali lagi kepada pribadi masing-masing. Kalau kamu suka dalam suatu hal, itu kamu sebagai hobi kamu gitu. Kamu mau jadikan hobi kamu itu sebuah pekerjaan kamu, atau hanya sebagai kesukaan kamu doang gitu. Kalau misalnya kita bisa menjadikan hobi kita itu sebagai pekerjaan, enak ya. Berarti kita bisa mengeluarkan hasil ya. Maksudnya ya kita bisa mendapatkan keuntungan juga dari hobi kita. Tapi balik lagi, ada sebagian orang yang ada sebagian orang yang mau dari hobinya itu dijadikan sebagai kesukaan doang. Jadi pekerjaan dia ya, kalau misalnya emang dia capek atau dia lelah, dia lari ke hobi dia. Tapi kalau aku enggak, aku pengen hobi aku dan kesukaan aku menjadi pekerjaan aku, karena bisa menghasilkan. Iya nggak sih? Iya. Bener Kak. Bener. Kalau misalkan tadi itu Kakak banyak banget mulai di dubbing, voice over. Ada nggak sih yang misalnya yang jadi panutan Kakak, kayak misal satu, gue suka banget nih sama suaranya dia, makanya gue pengen jadi dubber, atau gue suka banget nih sama penyiar yang ini, terus akhirnya gue pengen milih jadi voice over kayak gitu. Ada nggak sih Kak? Sebenarnya kalau pertama kali kenal ya sama dunianya, aku belum tahu begitu banyak. Jadi aku malah memulai belajar aku dulu, dan dari situ, dari perjalanan aku memulai belajar aku voice over tuh baru ketemu ini ya. Dia tuh voice over dan dubber profesional nomor 1 di Indonesia. Itu Kak Tisa Julianti. Kalau bisa cek IG-nya Kak Tisa Julianti. Dia tuh dijuluki sebagai Ratu Dubber, Ratu Voice Over. Itu banyak banget film-film yang dubbing dari dia. Mulai dari film India, terus kartun, pokoknya banyak banget deh. Karena keunikan dia gini, kalau misalnya dubber yang lain, kalau misalkan di film-film Disney atau di film-film kartun itu kan ada nyanyi-nyanyinya ya, nggak sih, nyanyi-nyanyinya kayak Rapunzel, siapa lagi sih, kayak Sofia gitu-gitu kan ada nyanyi-nyanyinya kan. Nah, Elsa gitu kan ada nyanyi-nyanyinya. Nah, kalau dia itu bisa nyanyi, suaranya bagus juga, terus dubbing juga bagus, jadinya kayak sepaket gitu. Jadi
klien-klien itu ya apa ya, butuhnya ya orang kayak dia gitu, yang jadi Kamu udah sepaket ya Kak? Kadang kan klien butuh 2 nih, kalau nyanyi beda lagi voice talentnya gitu. Tapi kalau beliau tuh keren banget sih. Dan emang perjalanan dia dubbing itu dari SD. Sekarang udah punya anak, udah sebagai ratunya dubber. Kak, kita selanjutnya bakalan main games loh. Kaget kan? Ada gamesnya? Apa itu? Ada games itu jawab cepat Kak. Jadi Kakak akan diberikan 2 pertanyaan aja. Dijawab cepat aja Kak. Ya. Jawabnya 5 detik setelahnya lah gitu, oke? Ada 2 pertanyaan dan Kakak harus menjawabnya secara spontan. Oke? Yuk, mulai. Dari first question ya. Ya, pertanyaan pertama. Setelah Kakak lulus, apa yang akan Kakak lakukan? S2 atau kerja? Kerja. Oke, kenapa tuh kamu kerja Kak? Kenapa? Ini alasannya nggak pakai waktu kan? Nggak apa-apa. Lanjut. Kenapa kerja? Kenapa ya? Ya karena aku pengen langsung aja terjun ke dunia pekerjaanku. Jadi memang karena orang kan semua orang punya pilihan masing-masing. Kita menentukannya ya. Aku menentukan untuk langsung kerja. Dan aku mengusahakan diriku ya sebelum aku lulus, aku udah harus dapat kerjaan. Paham nggak? Oke, paham. Oke, berarti... Oke, pertanyaan pertama ini nyambung dengan pertanyaan kedua. Ada banyak pengalaman atau banyak duit? Oke. Pilih 2 Ada banyak pengalaman atau banyak duit? Ya. Dua-duanya? Duit banyak? Wah, sama kayak saya. Bagus. Satu aja. Duit segalanya, oke. Dua-duanya dong. Oke. Banyak duit ya Kak ya? Oke, untuk pertanyaan ketiga nih Kak. Bicara tentang psikologi nih Kak. Kakaknya orang yang extrovert atau introvert Kak? Aku orang yang introvert atau extrovert ya? Bisa keduanya. Tapi mungkin lebih ke extrovert kali ya. Extrovert. Oke, suka berbaur dengan teman-teman gitu Kak ya? Daripada sendiri gitu. Oke. Iya. Jika nih Kak, bayangkan aja nih Kak, kalau di dunia ini Kak, semua hobi itu dihapuskan Kak, kecuali 2 hobi ini Kak, yaitu hobi makan atau hobi jalan. Kakak milih yang mana Kak? Hobi jalan. Hobi jalan? Kenapa tuh Iya. Kak? Karena sebenarnya dua-duanya juga hobi, tapi aku memilih hobi jalan karena jalan-jalan atau traveling itu bisa menghilangkan penat, menghilangkan kestresan aku. Ya makan juga bisa, cuman lebih prefer ke hangout aja. Berarti kalau udah banyak duit, suka traveling daripada makan-makan nih? Iya. Oke, siap. Oke, yang terakhir adalah prestasi akademik atau prestasi non-akademik? Dua-duanya. Salah satu dong. Ayo, ada dua nih. Tadi juga, aku yang milih yang uang atau pengalaman, aku dua-duanya. Dua-duanya? Harus pilih salah satu Kak. Oke, kenapa Kak? Kalau prestasi akademik dan prestasi non akademik nih, kalau Kakak milih dua-duanya, oke, nggak apa-apa. Kiranya kenapa harus diseimbangkan antara non akademik dan akademik ini? Ya, karena itu berguna banget ketika kita udah masuk ke dunia luar. Ketika kita udah keluar dari kampus, kita ya penting dua-duanya itu. Kita akademik harus jalan, tapi non akademik juga harus jalan karena itu dibutuhkan banget, apalagi di dunia pekerjaan. Kayak gitu. Oke, berakhirlah first question ini Kak. Oke, terima kasih Kak. Keren. Oke Kak. Tentang masa depan nih Kak, kita bicara tentang masa depan Kakak. Ada nggak sih Kak plan-plan dari sekarang yang akan Kakak lakukan 5 atau 10 tahun ke depan? Apa ya? 5-10 tahun ke depan. Iya. Nikah mungkin Kak? Nikah mungkin? Ya, urusan nikah mah gimana ya? Allah aja lah yang ngatur ya. Mungkin bisa traveling ke Mekah bareng keluarga kan, umroh. Amin. Gitu. Amin. Ya lebih memperdalam ini aja.
kalau dari sekarang aku lebih memperdalam skill dan kemampuan, lebih tahu progres aku sampai mana, lebih gali potensi biar nanti ke depannya aku tahu gitu, aku udah punya posisi sendiri, nanti aku bakal jadi apa gitu. Aku mau persiapan sekarang. Kiranya jadi apa tuh? Apa tuh Kak? Apa ya? Apa tuh Kak? Ya aku masih tetap mau apa ya? Aku masih mau tetap bergelut sama bidang sulih suara. Entah itu aku masih mau memperdalamkan tentang MC, host, moderator, atau aku juga masih mau memperdalam tentang tadi voice over, dubbing, dan nggak berhenti dari situ juga. Aku sebenarnya apa ya? Suatu saat tuh aku punya impian, pengen banget nggak mau dipekerjakan sama orang gitu. Nggak apa-apa sekarang kita bekerja sama orang, tapi nanti suatu saat nanti sekarang aku yang mendatangi studio, sekarang aku yang mencari pekerjaan, tapi nanti aku pengen orang lain yang mencari aku dan mencari yang aku yang mempekerjakan mereka gitu. Okay. Bagus, berarti kayak itu ya. Punya studio. Berarti bikin PH sendiri gitu kan, kayak penyanyi-penyanyi Korea yang dulu itu akhirnya bikin JYP atau YG gitu kan, keren. Itu AW Entertainment, amin. Yeah. Keren amin. Banget. Nanti saya jadi salah satunya Kak. Amin. Oke, baiklah Bala Muda, akhirnya sekarang kita sampai juga di penutup, itu kayak closing statement hari ini. Di closing statement ini Kak, coba dong Kak, dari pengalaman Kakak sendiri, Kakak bisa nggak memberitahu kepada kami, Bala Muda, tentang tips dan trik untuk mendapatkan prestasi itu, Kak? Tips dan trik untuk mendapatkan apa? Prestasi seperti Kakak lah gitu. Prestasi seperti aku ya? Kalau dari aku sendiri, ya jangan cepat puas, jangan cepat jangan cepat puas, terus lebih cari lagi, gali lagi potensinya, terus jangan malu untuk minta kritik atau minta saran, pendapat gitu. Dan kalau bisa punya mentor. Punya mentor untuk apa? Ya, untuk bisa konsultasi, untuk bisa minta saran, minta tanggapan dari dia. Karena kalau misalnya emang kita jalan sendiri, ya kita nggak bakal tahu gitu kita progresnya udah nyampe mana gitu. Karena ya namanya makhluk sosial, kita pasti butuh orang lain gitu. Dan satu pesan sih dari aku, jangan pernah jangan pernah takut untuk mencoba. Itulah kata-kata motivasi Kakak ya, jangan pernah takut untuk mencoba. Keren. Oke, baiklah. Dari closing statementnya sekarang ini kayak Vina ya, kita sudah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Kak Arista Wardani telah menyempatkan diri untuk hadir di wawancara RBB ini. Kita seru banget. Kita ngobrol kebanyakan ketawa ini kayaknya sih. Fun. Oke, kita closing statement akhirnya. Sampai juga kita di akhir acara pada siang hari ini. Saya Nabil dan Kak Vina pamit undur suara, dan juga Kak Arista Wardani. Terima kasih kembali telah datang ke acara kami hari ini. Untuk Bala Muda, terus untuk Bala Muda terus stay tune ya. Di mana aja Kak Vina? Nah, bisa nih teman-teman Bala Muda, kalau mau dengerin podcast dari RDK ini, langsung aja ke Spotify, terus ketik nih namanya Orkes, Orang RDK Berpodcast. Kak Awe boleh banget langsung follow dong Kak. Siap. Nah, terus juga biasanya kita RDK itu ada streamingnya juga di rdk.fitcom.uinjkt.ac.id. Sama jangan lupa untuk selalu ikutin kegiatan RDK FM di Instagramnya di @rdk_fm dan juga Twitternya @rdkfm. Jadi Bala Muda yang mau tahu keseharian RDK FM bisa langsung follow Instagram dan Twitternya. Baiklah. Terima kasih Bala Muda yang telah stay tune di acara kami pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kembali kepada Kak Arista Wardani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you Bala Muda. Waalaikumsalam. Dadah. Thank you Kak Awe. Thank you. Okay. Thanks for listening RBB.